Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa baru kelas 7 SMP Negeri 1 Kedungpring. Perkenalkan, nama saya Bu Khotim. Saya mengajar IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 7 dan di kelas 8. Supaya pembelajaran bisa kembali normal seperti dulu, marilah kita berdoa supaya pandemi COVID ini segera berakhir dan berlalu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, tetapi kita harus tetap bersemangat untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Hal ini dikarenakan demi cita-cita untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Manfaatkan waktu kalian untuk menggali ilmu, semakin kreatif dan selalu berprestasi. Walaupun pada saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain, tetapi diharapkan kalian masih tetap ingin berprestasi. Anak-anak, saat ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Untuk itu, persiapkan diri dengan menyiapkan buku tulis dan bolpen. Jika ada informasi yang penting, silahkan dicatat. Ini juga akan menjadi tagihan saat kalian masuk untuk diperiksa pada saat kalian masuk nanti, ada catatan yang sudah kalian tulis. Oke, supaya kalian lebih fokus lagi, tampilan wajah yang ada di depan layar kalian akan saya off-kan dulu supaya kalian lebih fokus. Materi pembelajaran kali ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Pada KD 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan objek IPA yang dipelajari dalam IPA, menyebutkan sikap ilmiah yang dimiliki oleh peneliti, menjelaskan metode ilmiah dalam penelitian, dan menjelaskan keterampilan proses dalam IPA. Manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari yang kalian akan dapat adalah termotivasi untuk melakukan kegiatan penelitian, bersikap ilmiah dalam penelitian dan kegiatan sehari-hari, serta menerapkan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA. Untuk materi yang pertama, objek IPA, perhatikan objek berikut. Ada gambar apa di depan kalian? Ya, ada gambar pohon dan ada gambar meja. Adakah perbedaan antara gambar pohon dan meja tersebut? Coba ingat-ingat ciri-ciri yang ada pada pohon. Pohon yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Kalian tentu saja menemui banyak pohon di sekitar kalian dan kemudian amati ciri-cirinya. Adakah perbedaannya? Ya, ciri-cirinya sudah kalian ingat. Kemudian kelompokkan atau bedakan antara pohon dengan meja. Jadi pohon adalah makhluk hidup dan meja adalah benda mati. Ciri-cirinya masih ingat ya, pada saat kelas 6 dulu sudah dibahas. Kita ingat lagi, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas atau respirasi, tumbuh dan bertambah ukuran, maksudnya tumbuh atau bertambah ukuran, berkembang biak atau reproduksi, kemudian ada bergerak, butuh makan, minum, atau nutrisi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, dan menyesuaikan dengan lingkungan adaptasi. Sebaliknya, ciri-ciri pada benda mati tidak dimiliki pada makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri benda mati kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Misalkan benda mati tidak bisa bernafas, tidak tumbuh, atau tetap ukurannya, tidak berkembang biak. Jadi tidak bisa reproduksi, tidak bisa bertambah banyak.
Tidak bisa bergerak sendiri, jadi bisa digerakkan tapi tidak bisa bergerak sendiri. Benda mati juga tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Benda mati juga tidak peka terhadap rangsang. Dan benda mati tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan atau tidak bisa adaptasi. Oke, sudah ingat ya? Pada saat kalian sudah melakukan kegiatan pengamatan, diharapkan nanti kalian bisa bersikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah yang seharusnya kalian kembangkan atau kalian miliki, yaitu rasa ingin tahu, kejujuran, terbuka terhadap pendapat orang lain, kreatif, teliti, objektif, dan dapat bekerja sama. Setelah kalian bersikap ilmiah, diharapkan kalian nanti akan menerapkannya pada metode ilmiah. Metode ilmiah itu digunakan saat penelitian atau saat percobaan. Apa saja sih metode ilmiah atau langkah-langkah ilmiah yang harus kalian terapkan? Pertama, coba lihat gambar apa ini. Ada orang sedang memikirkan sesuatu. Setelah memikirkan sesuatu, memikirkan masalah, maka dia akan melakukan pengamatan, penyelidikan, kemudian mengumpulkan data, lihat ada buku-buku tersebut, kemudian dia akan berpikir lagi, memberikan jawaban sementara atau hipotesa, kemudian dia selanjutnya bereksperimen atau melakukan penelitian, dan selanjutnya dia akan menemukan solusi. Oke, berikutnya saya jabarkan secara rinci, secara detail. Oke, bisa ditulis ya, supaya kalian tetap ingat. Selanjutnya, ada keterampilan ilmiah yang harus kalian latih, yaitu melalui pengamatan objek. Kalian nanti akan melakukan kegiatan pengamatan. Apa sih pengamatan itu? Pengamatan itu kegiatan memanfaatkan indera, bisa dari mata, hidung, alat peraba kalian untuk melakukan kegiatan pengamatan. Nah, ini ya dengan alat indera. Contoh, kalian bisa mengamati bentuk, warna, ukuran itu melalui mata kalian. Oh, ternyata tumbuhan ini ukurannya segini, berapa senti kalian ukur. Tentu saja butuh alat indera mata, jadi jaga alat indera kalian. Selanjutnya, pengamatan kualitatif itu menggunakan alat indera, bisa mencium, melihat, merasakan, meraba. Jadi kualitatif itu secara kualitas tidak dapat dinyatakan dengan angka. Tapi kalau pengamatan kuantitatif itu bisa dinyatakan dengan angka-angka melalui alat ukur. Contohnya ditimbang berapa kilo, ada 1 kilo, 2 kilo. Jadi dinyatakan dengan angka. Oh, ini panjangnya sekian, 10 cm atau 20 cm, itu bisa dinyatakan dengan angka. Itu istilahnya adalah pengamatan kuantitatif. Kemudian berikutnya, kalian dilatih untuk keterampilan ilmiah pengelompokan. Pengelompokan itu seperti apa? Pengelompokan itu sebenarnya data-data kalian kelompokkan. Jadi kalian akan melatih keterampilan untuk mengumpulkan data, maksudnya di situ. Keterampilan ilmiah berikutnya adalah inferensi. Inferensi adalah menulis hasil pengamatan berupa menerjemahkan data pengamatan yang didapatkan. Yaitu kalian akan berpikir data-data itu sebenarnya kalian olah, kemudian kalian dapatkan arti, atau kalian mungkin bisa mendapatkan data-data itu lewat bantuan buku atau lewat bantuan informasi dari internet. Terakhir adalah keterampilan untuk mengkomunikasikan hasil. Jadi hasilnya kalian
umumkan, kalian presentasikan di depan teman kalian atau di depan Bapak Ibu guru. Jadi supaya teman-teman yang lain itu tahu apa yang sudah kalian amati, kemudian apa yang sudah kalian pikirkan. Berdasarkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, maka kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan? Buat kesimpulan, kalian tulis ada 4 poin tadi. Coba cek kembali sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Di situ ada 4 tujuan pembelajaran di awal pembelajaran tadi. Kalian tulis 4 hal tujuan itu dijawab di kesimpulan. Jadi kesimpulannya berdasarkan tujuan pembelajaran kita. Nah, berikutnya tugas untuk pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Ini sebagai tugas penunjang untuk literasi. Selain pengamatan yang akan kalian lakukan, kalian baca terlebih dahulu untuk teks di buku pelajaran karena bukunya belum bisa dibagikan. Jadi kalian sudah diberikan tutorial untuk membaca e-book di web perpustakaan Bahrun Amik. Atau kalau kalian masih kesulitan untuk buka e-book, kalian nanti bisa stop atau pause untuk bacaan ini, pengukuran ini sebagai literasi membaca kalian, atau nanti saya akan share atau saya kirim lagi di WA grup kalian. Jadi kalian buat ini ya, catatan untuk pengertian besaran, pengertian mengukur, pengertian satuan baku dan satuan tidak baku dari teks ini. Nah, tugas berikutnya adalah untuk pengamatan di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, berikut ini ya tugasnya. Untuk tugas pengamatan, kalian bisa menuliskan 5 contoh benda yang diamati. Benda yang kalian amati bisa benda apa saja di sekitar kalian. Kemudian kalian tuliskan besaran itu termasuk besaran yang dapat diukur atau besaran yang tidak dapat diukur. Nanti kalian kasih tanda centang atau tanda V ya, seperti tanda centang itu. Misalkan saya kasih contoh, nomor 1 adalah panjang meja. Nah, panjang meja ini termasuk besaran yang dapat diukur. Panjang itu bisa diukur. Kemudian misalkan nomor 2-nya untuk benda yang tidak dapat diukur. Misalkan adalah rasa manis. Nah, rasa manis ini kan susah untuk mengukur. Berapa ukuran rasa manis? Kan tidak ada ukuran angka yang pasti. Kalau tidak bisa dinyatakan dengan angka dan satuan, maka dia termasuk besaran yang tidak dapat diukur. Besaran yang tidak dapat diukurnya dicentang atau dikasih tanda V. Itu ya. Kalian buat 5 untuk benda yang bisa diukur, besaran yang dapat diukur 5 dan besaran yang tidak dapat diukur juga 5. Jadi totalnya ada 10 benda yang dapat diamati. Tabelnya seperti ini ya. Tabelnya ini benda yang dapat diamati, kemudian besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak dapat diukur. Itu saja ya pembelajaran kali ini supaya kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam sehat ya, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.